Tujuannya saya pengen mereka juga mindful. Sehari-hari itu ternyata aktivitasku tuh lebih banyak yang menambah value atau membuat value diriku stuck dan bahkan berkurang. Nah, kemarin dia setiap hari satu. Jadi di malam hari, oh aku hari ini males pergi ke lapangan basket, aku mager di rumah. Berarti di negative value. Hari ini aku berantem sama temenku, negative value. Oh hari ini aku buka ruang guru, aku belajar math ya, oh menambah value. Hari ini aku bantu temenku kesulitan, menambah value. Nah coba deh Bapak Ibu, cek sehari-hari activity kita itu menambah value diri kita atau stuck aja bahkan mengurangi value diri kita ya. Yuk mulai sekarang kita be more mindful ya, be more conscious terhadap aktivitas kita sehari-hari. Kalau Bapak Ibu mau buat tabungan celengan ini silakan nanti lihat dibuka celengan selama seminggu. Apa yang sudah aku lakukan selama seminggu yang menambah value? Banyakan mana? Yang menambah atau stuck dan mengurangi? Ya seperti itu. Oke Bapak Ibu ya. Jadi insecure dengan pelita karena jelita lolita juga punya kelebihan ya. Pelita pun punya kelebihan, di samping pelita juga punya kekurangan. Ya setiap generasi yuk temukan kelebihan dari masing-masing generasi. Sekarang saya tanya nih, apa sih kelebihan dari generasi pelita Z? Apa kelebihan orang-orang generasi Z? Melek teknologi. Iya betul ya. Kita itu mereka adalah digital citizen. Kita ini digital imigran ya. Oke, mereka lebih melek dan lebih fasih teknologi. Karena memang mereka lahir sudah di era digital. X masih mengalami digital, masih mengalami manual kalau X ya. Oke. Terus apalagi kelebihan generasi pelita atau generasi Z? Lebih kritis. Kenapa? Karena informasi sangat terbuka. Ya, zaman kita dulu kita kan cuma dengarnya dari siapa? Guru, orang tua, buku PMP, that's it. Ya, ya jadi bahan baku untuk mengkritisi, untuk berargumentasi emang gak banyak zaman dulu ya. Terus apa lagi kelebihannya? Wawasannya luas, betul. Karena mereka terakses banyak informasi, high tech pula. Oke. Sekarang kekurangan pelita atau generasi Z apa? Satu apa aja? Kurang berinteraksi ya. Karena mereka asik dengan teknologinya. Kalau tidak mereka sadari, apalagi? Iya. Gini, kenapa sih generasi X dan generasi milenial, boomers itu lebih sabar, lebih mau berproses, lebih tahan? Karena gini, coba ini hal sederhana ya. Dulu kalau kita nonton film unyil, kita ada adegan yang gak kita suka, kita bisa skip nggak? Nggak bisa. Ngetik ada tombol undo nggak? Nggak ada. Jadi kita harus hati-hati, benar-benar persiapan ya. Terus kalau misalnya kita mau pergi kemana, bisa pakai Gojek, GoFood? Nggak bisa. Kita harus iya. Nah itu yang membuat kita jadi lebih berusaha, lebih mau menahan sesuatu yang gak nyaman ya. Tapi zaman sekarang anak-anak generasi Z, generasi Alpha, GoFood aja, GoFood yang pergi ya. Terus begitu tinggal diadu ya, tinggal copy paste dari ChatGPT. Dulu kita kalau bikin essay, kita harus kemana? Perpustakaan. Kita harus lihat satu-satu katalog. Udah judulnya tepat nih, kita harus buka satu-satu. Sekarang tinggal tanya ChatGPT, tolong dong buatin draft essay ini. Baik, saya akan membantu Anda. Ya, jadi langsung copy paste. Nah itu yang membedakan. Oke, jadi ada bisa mantel. Tapi kalau kita sekarang selalu
Jadi anak-anak zaman sekarang lebih nggak takut salah. Tapi dulu kalau kita ada analog TV, salah pencet bisa rusak, ya. Nah itu yang membedakan. Jadi lebih gaptek. Ya padahal sekarang kita salah tinggal di reset gitu kan. Tapi kan kita nggak hidup di zaman reset dulu ya, nggak bisa di resetting maksudnya. Oke, terus apa lagi kekurangannya? Kurang cepat anak-anak kita, kurang sakset ya, ya. Zaman sekarang lebih sakset dan sakset ya. Sakset itu cepat ya, tapi juga mager di jalan. Nah, yuk kita lihat teman-teman Jelita dan Lolita, Z dan Boomers, apa sih kelebihan kita? Pengalaman. Value kita adalah kita lebih punya pengalaman, ya. Dan tidak ada hal yang bisa dibeli, hanya waktu yang bisa membayar, yaitu pengalaman. Sehingga dengan pengalaman yang ada, kita bisa menjadi lebih bijaksana menghadapi segala sesuatu. Oke. Terus apa lagi kelebihan kita? Lebih sabar. Ya. Lebih apa lagi? Lebih apa lagi kelebihan kita? Selatan, ya. Oke. Lebih tough ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, Boomers, Gen X, Gen Y, Gen punya gen orang jadi kita yang sudah senior nggak usah saat karena pelajaran yang dimiliki oleh si pelatih tadi, ya. Jadi jangan kolaborasi. Nggak dimiliki oleh generasi S, ya, dan sebagainya. Kolaborasi. Oke, nah, Bapak Ibu, ada lagi. Keluar itu punya apa? Yang itu kita gampang nyambung, gampang ngelit dan orang lain. Even meskipun baru 5 menit ketemu, ketika ada apa antara aku dan dia. Misteri top 5 answer. Itu keluarnya dari itu ketika apa? Angkat tangan supaya saya tahu siapa yang berhak mendapatkan K-pop. Ketika ada apanya? Masih answer juga. Itu keluarnya tidak ada apanya. Nah, 16 tahun. Ternyata setelah digali, di interview, Bu Rika ini selama 16 tahun dia ngajar di jenjang yang sama, mata pelajaran yang sama, mengajar materi yang sama, tapi diulang selama 16 tahun. Knowledge skillnya 16 tahun atau knowledge dan skill 1 tahun tapi diulang 16 tahun, Bapak Ibu? Sebenarnya cuma punya pengalaman 1 tahun yang diulang selama 16 tahun. Tapi si Ibu Ruki ini dia selama 12 tahun pernah mencoba mengajar 3 jenjang. Nah, dan dia mengajar mapel yang berbeda. Dan dia selalu mengupgrade materi pelajaran dia per 2 tahun sekali dia upgrade. Ya, mana yang lebih berpengalaman Bapak Ibu? Yang 12 tahun atau yang 16 tahun? Jadi coba kita cek, apakah kita termasuk golongannya Bu Ruki atau kita Bu Ruki atau Bu Rika? Jangan-jangan
Kita selama ini cuma mengulang pengalaman 1 tahun yang diulang selama 12 tahun. Ya. Nah, so Bapak Ibu, kesamaan. Ya, kita perlu menjadi guru-guru yang fun. Karena kalau nanti kita kalah sama TikTokers, YouTubers, Instagram, selebgram ya, nggak fun lagi. Dan anak-anak zaman sekarang itu anak-anak yang terbiasa dengan yang namanya media, ya, video interaktif. Oke, kalau kita nggak begitu, sekolah ketika kita mau encourage anak itu akan sangat mempengaruhi anak dan juga mempengaruhi diri kita sendiri. Kalau gurunya udah nggak antusias, marah-marah terus ya, dan kita bangga lagi dibilang guru killer, otak stres ketika dalam kondisi sangat emosional ya, dalam kondisi yang tense ya tinggi, itu otak nggak enak buat belajar ya. Jadi Bapak Ibu ingat, emosi itu menular. Emosi seperti apa yang mau kita tularkan ke anak-anak kita, membuat kelas menjadi lebih antusias, lebih semangat, lebih positif ya, seperti itu. Oke. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Kita tuh perlu berpikir out of the box. Ini saya belajar banget dari guru di sekolah kami. Untuk di level SMP SMA kita nggak panggilnya ibu, bapak atau Mr. Miss. Kita panggilnya coach ya. Coach Handoko, Coach Jeff, Coach Timothy, Coach Ica, ya Coach Hanley. Nah, ini belajar mengenai PPKN, ya, belajar PPKN. Belajar PPKN kemarin murid-murid kita ajak ke Mall Alam Sutra nonton film Wild Robot. Bapak Ibu, ini very recommended movie nih buat anak-anak kita, ya. Wild Robot. Jadi di sini kita belajar mengenai respect, mengenai apa yang dilakukan oleh orang dewasa, orang guru, orang tua ya terhadap kita ya. Suatu saat kita pengen mereka bisa ya. Nah, jadi ternyata kita belajar PPKN itu nggak harus dari buku saja. Ini kita juga kemarin kita belajar mengenai sosial, apa sih itu loh, social level, terus lebih ke sosial ya di pelajaran. Ini kita pergi ke salon dan kita anak-anak ini mewawancarai, ada mewawancarai yang bagian apa keramasnya, ada yang bagian pemiliknya ya, untuk belajar mengenai global perspektif ya, mengenai sosial, apa sih istilahnya tuh kan sosial tuh beda-beda ya. Dan ini bagus banget nih, ibu ini single parents. Nah, dia ngomong ke anak-anak ini, selama orang tua kalian masih bisa membiayai kalian sekolah, kalian harus memanfaatkan kesempatan itu dengan baik ya. Nah, ini sampai terharu anak ini ya. Jadi kita bisa belajar materi-materi sosial yang harus di kelas ya. Jadi ini adalah yang lebih relate ke generasi sekarang. Jadi kita perlu berpikir keluar ya dari kotak kita sehingga kita bisa relate, dan ini lebih mengasyikkan buat mereka. Langsung ya, aplikatif, langsung interaktif, langsung praktikal, realistis, seperti itu. Terus ini Bapak Ibu, matematika. Jadi anak-anak itu lagi belajar mengenai set cost ya, belajar pelajaran mengenai itu Pythagoras kayak begitulah ya. Nah, ini anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok. Mereka disuruh bikin board game yang harus mengandung unsur yang sedang dipelajari. Nah, gerakan ya, lalu apa yang kita cium tergantung. Kalau ini mungkin lab kimia ya, lab biologi. Tapi kalau sehari-hari mata pelajaran lain mungkin ini penciuman nggak perlu ya. Lalu rasa ya, nah mungkin penciuman rasa nggak di semua mapel kita perlu gunakan. Tapi visual, auditory, kinestetik dan tactile ya. Nah, Bapak Ibu kenal nggak dengan artis-artis ini? Ini zamannya kita nih, Jelita tahu ini nih ya, Lolita tahu ini, anak-anak zaman sekarang belum tentu tahu ini nih, generasi alpha ya. Nah, ini mereka tahu. Ayo siapa ini? BTS. Ya, makanya penggemarnya banyak dan durasinya lama. Jadi
Bapak Ibu, sebenarnya kita tuh guru sedikit banyak mirip-mirip mereka loh Bapak Ibu. Audiens kita itu, murid kita ada yang lebih kuat auditorinya, ada yang lebih kuat kinestetiknya, ada yang lebih kuat visualnya, ada yang lebih kuat taktilnya. Jadi kalau guru kita, wah materi, makanya kadang-kadang diajarin profesor itu kita makin nggak ngerti Bapak Ibu, dan makin membosankan. Kenapa? Kalau ngajarnya data. Dan kenapa nggak ngerti? Sebenarnya saya ada materi yang mengenai tadi ya, mengenai the curse of knowledge. Cuma kita nggak ada waktunya. Nah, kenapa begitu? Karena kalau mau ngajar, coba bayangkan ya, kalau dari tadi saya ngajar gini. Baik Bapak Ibu, kita tuh ada yang namanya growth mindset, ada yang namanya fixed mindset. Coba kita akan bermain dengan si tikus putih. Nih Bapak Ibu, kita semua bareng. Nanti saya akan memberikan instruksi ke Bapak Ibu. Bapak Ibu ikutin saya ya instruksinya. Ada video nggak Bapak Ibu? Ya. Jadi secara auditori nggak enak. Ya, kita harus benar-benar bisa memainkan intonasi. Ketika ini adalah sesuatu yang materi yang penting, ada sesuatu yang bisa disampaikan ke kalian. Kita harus bikin suara kita tuh seperti itu. Terus kalau misalnya kita lagi ada materi yang mau membuat mereka semangat, coba bayangkan apa yang kayak gitu ya. Jadi terus kalau misalnya this is magic, ayo, ada bisa tebak nggak? Nah, intonasi kita yang seperti itu, ekspresi kita yang seperti itu membuat anak-anak kita jadi auditori, visual, ya. Pakai baju yang, kalau ngajar anak remaja jangan pakai baju yang terlalu kuno Bapak Ibu, yang agak-agak relate dengan dunia mereka ya. Terus apa lagi? Kinestetik, pergi ke pasar, bikin eksperimen, itu yang board game atau apapun itu ya. Jadi lebih mengakomodir semua gaya belajar Bapak Ibu ya. Jadi kita sekarang ingat, aku Taylor Swift kalau di kelas. Apa yang harus aku lakukan untuk membuat audiensku tertarik dengan aku saat mengajar? Guru laki-laki, aku adalah Justin Bieber. Oke. Bapak Ibu, terakhir dari saya, ya. Saya minta waktu 5 menit lagi, boleh Bapak Ibu? Boleh. Sekarang saya minta Bapak Ibu coba duduk, gayanya begini. Semua duduk begini. Tiba-tiba muncul emosi apa? Rasa apa? Langsung.